Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Nah, seorang putra Batak yang kita kenal Rajai Mangaraja Hasikal Manulang, konsisten berjuang menentang kolonialisme. Nggak ada orang di masa itu yang berani sebetulnya secara terang-terangan melakukan perlawanan. Tapi perlawanannya ini luar biasa karena dia melawan lewat ide, gagasan, pemikiran, pers, dan mendirikan sekolah. Itu sebuah perlawanan yang saya kira sangat modern. Ini saya baca ditulis oleh Pak Iwan Najari dan Ibu Rosmaida. Pak Iwan Najari ini putra Melayu, jadi pasti objektif menilai. Jadi buku Putra Batak ditulis sangat apik dan sangat baik oleh seorang putra Melayu. Karena itu saya meyakini bahwa apa yang ditulis oleh Pak Iwan Najari itu sangat objektif. Nah, yang menarik bagi saya sebagai seorang pendidik adalah ketokohan dari seorang Manulang. Karena itu menurut saya patut dia menjadi guru bangsa, patut menjadi role model bagi kita semuanya. Mengapa saya katakan ketokohan? Saya membayangkan begini, 100 tahun sebelum Undang-Undang Sisdiknas itu Pak Manulang itu sudah berhasil merumuskan sebuah pemikiran dalam konteks filosofi, value, teori, konsep, paradigma, dan metodologi. Jadi dengan sangat baik diabstraksi. Bayangkan bahwa mesti tidak dapat dikata secara eksplisit bahwa tujuan pendidikan nasional yang dituangkan pada Sisdiknas diilhami oleh pemikiran Tuan Manulang, tapi paling tidak kita dapat menyebut bahwa jauh sebelum Undang-Undang Sisdiknas dirumuskan tahun 2003, tahun 1910 Tuan Manulang itu telah merumuskan dengan baik apa itu sebetulnya pendidikan. Jadi yang hampir sama dengan apa yang dituangkan di Undang-Undang Sisdiknas. Pun kalau saya lihat konten dan isi pendidikan sekarang, itu inspirasi dari Tuan Manulang ini bisa kita baca secara eksplisit. Jadi cara-cara berpikir Tuan Manulang ini sangat relevan dengan apa yang dibilang orang saat ini, think globally, act locally. Berpikirnya udah global, di zaman yang jauh seperti itu udah global. Bahkan dari segi proses, saya betul-betul melihat bahwa apa yang saya baca yang ditulis Pak Iwan Najari ini, Tuan Manulang itu sebenarnya belajar itu yang paling penting ternyata adalah menjadi seorang pembelajar yang tangguh, independen, berbasis multikultural. Bayangkan seorang Tuan Manulang itu tidak hanya belajar di Tanah Batak, tapi dia belajar ke berbagai daerah yang di daerah itu sendiri bahkan boleh dikatakan yang dominan itu Muslim. Nah, inilah saya kira sebuah fenomena yang amat luar biasa dari seorang Tuan Manulang. Wajarlah kalau ini diajukan menjadi pahlawan nasional. Jadi tadi terima kasih Pak Prof. Asyim Warman mengatakan nanti kelak buku ini ditulis akan dirubah menjadi tokoh nasional, menjadi pahlawan nasional. Kira-kira itu pengantar dari saya, Bu Rosmaida. Sekali lagi saya meyakini betul bahwa di forum ini begitu banyak orang-orang tua yang bisa kita dengar. Terima kasih Bu Rosmaida. Saya kembali ke Bu Rosmaida.